Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulamu inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka qad katabahu Allahu 'alaika rufi'al aqlamu wa jaffatis suhufu rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Wa fi riwayatin ghairi Tirmizi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fis shiddati wa'lam anna ma akhtaka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kita baca dulu terjemahnya. Bersumber dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wahai pemuda, saya akan mengajarkan kepadamu 4 perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah pertolongan kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya jika suatu umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran telah kering tintanya. Hadis riwayat Tirmizi dan dia mengatakan hadis hasan sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmizi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan bersamanya. Kenalilah Allah di waktu senang, niscaya Dia akan mengenalmu dalam keadaan sempit. Ketahuilah bahwa apa yang tidak ditakdirkan atasmu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu itulah yang ditakdirkan atasmu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran dan kebahagiaan bersama kedukaan dan kesulitan bersama kemudahan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan subuh yang mulia ini, tentang minta pertolongan dan perlindungan Allah. Baik, yang pertama Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Abil Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas. Jadi kalau dari sini berarti yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah namanya. Gelarnya Abul Abbas. Berarti Abdullah ini punya anak namanya Abbas. Anaknya Abbas, dia namanya Abdullah. Kemudian Abdullah ini juga punya ayah namanya Abbas. Saya punya anak saya namanya si Mahir. Berarti saya bisa dipanggil Abu Mahir, ayahnya si Mahir. Begitulah kira-kira. Siapa yang datang? Ayah si Ucok.
Begitulah kira-kira kita ini. Ayak si Ucok tidak disebutkan lagi namanya sebagai bentuk penghormatan. Karena kalau disebut namanya, wah apa yang datang, wah leman dibilang anak awak, kan nggak sopan itu Pak. Siapa yang datang? Misalnya ayak si Ucok, berarti ayak si Ucok ini itulah dia, wah leman. Tapi nggak pernah disebut nama lemannya, kan begitu. Abul Abbas Abdullah ibn Abbas. Jadi Abdullah punya anak namanya Abbas, dan ayahnya Abdullah pun namanya Abbas. Orang Arab biasanya itu Pak. Jadi orang Arab itu namanya biasa Muhammad, Ahmad, Mahmud, itu saja berubah-ubah biasa. Yang membedakannya nanti binnya, bin apa dia. Abdullah bin apa? Bin Abbas. Abdullah bin apa? Bin Umar. Jadi yang membedakan orang itu adalah nama ayahnya. Dan orang Arab itu biasa menyambungkan nama mereka dengan nama ayah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abbas. Beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari dalam riwayat dikisahkan Abdullah bin Abbas ini sedang melakukan safar, berjalan, dalam riwayat itu naik unta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdua. Dan Abbas ketika meriwayatkan hadis ini, umur beliau itu adalah 10 tahun. Jadi pada saat berjalan dengan Nabi, umur beliau adalah 10 tahun. Pas macam mana anak kita ini lah umurnya, 10 tahun. Jadi ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sahabat-sahabat yang berjuang bersama Nabi itu bukan orang-orang tua saja. Dari kalangan orang tua ada siapa mereka? Abu Bakar misalnya. Dari kalangan yang agak menengah tak pada tua-tua kali, Umar. Tapi di kalangan anak-anak, ya, pemuda, diantaranya adalah Abdullah bin Abbas, termasuk sahabat Nabi yang bernama sepupu Nabi Ali bin Abi Thalib. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang usianya mendampingi Nabi adalah usia yang sangat muda. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenalnya ibu sama Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab yang selalu menghina Nabi, yang selalu melecehkan Nabi, yang sampai ketika Nabi naik di Jabal Qubis mengatakan, wahai kaum Quraisy, penduduk Makkah, percayakah kalian kepadaku? Percaya, karena kami tak pernah mendapati engkau Muhammad berbohong. Makanya engkau diberikan gelar Al-Amin. Kalau begitu kata Nabi Muhammad, percayakah kalian seandainya aku katakan di belakang Jabal Qubis ini, di balik bukit ini, ada pasukan yang akan menyerang kita? Percaya, kata penduduk Makkah itu. Itulah saking percayanya penduduk Makkah kepada Nabi. Kalau begitu, maka aku katakan kepada kalian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Begitu dibilang Nabi begini, barulah Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihaja jama'tana. Celakalah kau Muhammad, hanya untuk mencakapkan ini kau kumpulkan kami di sini, katanya. Jadi ini Abu Lahab, setelah bercakap dia begitu, turunlah surah Al-Lahab yang menegaskan apa yang dilakukan Abu Lahab adalah sebuah perlawanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membunuh Abu Lahab ketika terjadinya perang Badar itu, Bapak jemaah dirahmati Allah, bukan orang tua, bukan sahabat-sahabat Nabi yang sudah tua, tapi yang membunuh Abu Lahab pada saat terjadinya perang Badar itu tidak lain adalah sahabat-sahabat Nabi yang umurnya 14 tahun, yang umurnya 16 tahun. Rata-rata masih anak muda. Jadi ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa peranan anak-anak kita, remaja kita sangat penting di dalam pergerakan Islam. Termasuklah subuh hari ini. Ya, termasuk subuh hari ini, alhamdulillah
Luar biasa bertahan anak-anak kita ini. Ini ada hadiahnya nih Pak Haji. Kalau orang ini datang ini, kue lah ya. Wah, apalagi ya, dapat kue kamu, hebat ini. Datang orang tuh subuh, udah hebat ini. Datang subuh dapat kue. Mudah-mudahan bertahan. Kalau ada rezeki sekali-sekali kasih THR orang ini nanti mau hari raya. Anak-anak Ustaz. Dan Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa isi hadis yang disampaikan Nabi kepada Abdullah ibn Abbas ini? Ada 4 pesan Rasulullah kepada Abdullah ibn Abbas. Yang pertama adalah ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Ini kan sering kita dengar nih Pak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini kalau baca hadis ini tak mengikuti penjelasan para ulama, karena agak gawat ini Pak. Menjaga Allah, apa pula Allah dijaga-jaga? Allahnya yang maha penjaga, apa pula awak yang menjaga Allah? Makanya kalau membaca hadis, membaca Al-Quran harus dengan penjelasan, syarah, penafsiran. Jadi kalau Al-Quran namanya tafsir, kalau hadis namanya syarah. Syarah itu artinya penjelasan para ulama. Kenapa kita perlu penjelasan para ulama? Karena tak sampai ilmu awak untuk memahami Al-Quran dan hadis itu sendiri. Karena kata Nabi SAW, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang coba-coba menafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, maka siap-siapkanlah tempat duduknya di neraka. Ya, pikirnya udah paten kali dia, walaupun sudah bergelar LCMA, profesor, doktor, nggak ada itu. Jadi harus mengikuti penafsiran ulama-ulama yang sebelum kita. Karena siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuka-suka hatinya, ya bisa dipastikan penafsirannya nanti akan menyimpang. Maka oleh karena itu, Bapak jemaah rahmati Allah, apa maksud jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu? Maksudnya Bapak Ibu adalah jaga syariat, aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itunya maksudnya. Jaga semua aturan-aturan yang sudah dibuat Allah, syariat. Allah yang menciptakan kita manusia, tentu Allah yang paling tahu aturan apa yang paling cocok untuk kita makhluk yang dibuatnya. Sama lah misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perusahaan mobil Toyota mengeluarkan satu produk mobil baru namanya Fortuner. Maka yang paling tahu spare part dan kalau seandainya mobil ini rusak, bagaimana membaguskannya, bagaimana cara servisnya dan sebagainya, tentu yang paling tahu dan yang paling berhak memberikan aturannya itu adalah perusahaan Toyota. Makanya salah kalau seandainya mobil awak Fortuner, Toyota, begitu servis awak bawa ke Mitsubishi, ya, spare partnya tak ada, kemudian pasti berbeda apa yang harus dilakukan. Maka oleh karena itu Allah yang paling tahu apa yang terjadi pada diri hambanya yang Dia ciptakan. Maka Allah buat syariat, aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah baku Dia, tak boleh berubah, tak boleh diganti. Itulah yang namanya syariat. Makanya harus kita bedakan Bapak Ibu, bedakan antara syariat dengan fikih. Syariat dengan fikih dua hal yang berbeda. Syariat, aturan baku yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bertukar, tidak boleh berganti. Itulah namanya syariat. Sedangkan fikih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fikih bisa berganti, bisa berubah. Dalam kaidah ulama mengatakan al-hukmu yataghayyaru ma'a al-hukmu
yataghayyar bi taghayyuril azmina wal amkina. Hukum fikih maksudnya bisa berubah dengan perubahan zaman dan perubahan waktu. Sedangkan syariat tidak boleh berubah. Contoh supaya mudah kita memahaminya. Syariat ini kalau kita membuat kue, membuat roti, Pak, Bu. Syariat inilah adonannya yang terdiri dari tepung, kemudian dicampur sama telur, kuning telur dicampur lagi sama apa lagi, Bu? Kasih air dikit, itulah yang dikacau, itulah yang namanya adonan. Adonan inilah yang dinamakan dengan syariat. Dia tak boleh berubah. Sedangkan setelah jadi adonan ini, macam mana adonan ini kemudian nanti bisa menjadi kue, maka pembentuknya masing-masing. Ada pula yang adonannya modelnya dibentuknya lah kue itu jadi angka 8, jadilah kue dia. Ada yang dibuatnya jadi kue nastar, dicampurnya lagi sama nanas, jadilah kue nastar. Campurnya lagi, dibentuknya lagi, macamlah pembentuk kue ini. Asal mulanya adonan itu baku, tidak berubah, tapi macam mana membentuk adonan itu supaya menjadi kue, itu namanya fikih. Salat sesuatu yang baku, yang merupakan syariat yang tak boleh dirubah. 5 kali dia dalam sehari. Siapa yang meyakini salat tidak wajib, jatuh hukumnya kafir. Ya, tak perlu salat 5 wajib, 5 waktu katanya, kafir lah itu. Tapi kenapa wak tak salat? Oh, yang malas anak ujang katanya, fasik. Ya, tapi kalau dia yakin salat tidak wajib, jatuh hukumnya kafir. Tapi kalau dia tidak salat hanya karena malas, maka jatuh hukumnya fasik. Jadi salat ini sesuatu yang baku, syariat yang baku, tidak boleh berubah. Maka bagaimana memahami salat dalam pelaksanaannya, itulah yang pakai cetakan. Cetakan itulah yang dinamakan dengan mazhab. Dengan apa, Bu? Mazhab. Ulama lah yang memahami macam mana syariat solat. Jadi setelah solat ini merupakan sesuatu yang baku, macam mana tata cara pelaksanaan solat, rukun solat apa, yang membatalkan solat apa, sunnah-sunnah solat apa, itulah yang dipahami para ulama. Barulah kemudian muncul cetakan. Makanya adanya mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Inilah cetakan kue itu. Jadinya kue itu sama kita karena adanya cetakan. Salat yang kita pahami dan kita laksanakan pada hari ini adalah hasil cetakan para ulama. Ya, makanya kalau ada orang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tak perlu bermazhab. Ya, Imam Syafi'i manusia biasa, Imam Ahmad manusia biasa. Kata Imam Syafi'i, kalau ada hadis yang sahih, maka kembali kepada hadis yang sahih. Jadi kan seolah-olah kita mengatakan Imam Syafi'i tak mengambil hadis sahih. Ya. Jadi kalaupun Imam Syafi'i mengatakan kembali kepada hadis yang sahih, kalau ada hadis sahih itulah mazhabku, itu menunjukkan ketawaduan Imam Syafi'i. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kalau bukan melalui para ulama? Jadi itulah munculnya mazhab, itulah cetakan. Maka mazhab itu sebenarnya banyak, Bapak Ibu. Tapi yang bertahan sampai sekarang ini ada 4 mazhab yang terkenal dan yang masih diamalkan oleh umat Islam seluruh dunia. Jadi kalau mulai dari daerah Maroko paling timur, paling barat itu Maroko, Jazair, kemudian di atasnya itu ada Spanyol, di sampingnya ada Libya. Ini daerah Afrika Utara bagian barat, itu biasanya mazhabnya mazhab
Imam Malik. Makanya Ustadz Somad kan sering cerita dalam YouTube-nya itu, Ustadz Somad itu S2-nya di Maroko, ilmu hadis. Apa bedanya sama sampingnya? Mulai dari Mesir, ya, Mesir, kemudian di atas Mesir itu melewat lautan, di atasnya ada Turki, kemudian Turki, Mesir dan Turki itu lebih kepada mazhabnya Imam Abu Hanifah. Masuk ke Sudan, Yaman, Arab Saudi, ya, kemudian negara-negara Teluk itu mazhabnya condongnya kepada Imam Ahmad. Sedangkan kita Asia Tenggara, Filipina, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, mazhabnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Mengapa bisa begitu, Ustaz? Begitulah. Karena yang membawa dulu agama dan yang menyebarkan dan yang mengajarkan agama ke negara-negara ini adalah ulama mazhab masing-masing. Kenapa di Maroko mazhabnya Imam Abu Hanifah? Karena ulama yang mengajar pada saat itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kenapa di Mesir mazhabnya Abu Hanifah? Karena yang mengajar di Mesir dulu ulama-ulama Imam Abu Hanifah. Kenapa di Indonesia mazhab kita adalah Asy-Syafi'i? Karena ulama dulu yang membawa Islam ke Indonesia yang diajarkan mazhabnya mazhab Syafi'i. Jadi apakah kita perlu bermazhab? Kalau kita orang awam, orang yang tidak menguasai ilmu agama sepenuhnya tentang Al-Quran dan Sunnah, jawabannya adalah wajib bermazhab. Tapi mazhab yang 4 ini pula ya, jangan mazhab Soekarno nanti Bapak bilang. Karena sekarang ini Pak Haji ada katanya mazhab Soekarno, kan begitu. Ya, jadi yang muktabar yang diterima itu adalah 4 imam mazhab ini. Apakah kita wajib bermazhab? Wajib. Kenapa wajib bermazhab? Karena kita tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah langsung kecuali melalui perantara para ulama. Jadi jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga syariat-syariat aturan Allah, mana yang sudah ditetapkan Allah, kerjakan. Kalau syariat Allah mengatakan halal, kerjakan. Kalau syariat mengatakan haram, tinggalkan. Itu saja deh. Maka sekali lagi kita dudukkan dulu bahwa syariat adalah hal yang baku, adonan, tidak boleh berubah. Sedangkan fikih adalah cara membuat adonan itu supaya menjadi suatu produk kue, maka diperlukan mazhab. Contoh dari sholat saja udah berbeda-beda kita ini Pak. Dari sholat saja kita beda-beda. Imam Malik mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tak bagian dari Al-Fatihah. Makanya kalau di Maroko sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Mereka tidak baca Bismillah bukan karena disirkan Bismillahnya. Beda sama Imam Ahmad. Imam Ahmad nanti macam di Arab Saudi, Bapak Ibu yang sudah ke Mekah, yang sudah haji dan umrah, kan begitu juga. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kan begitu Bu. Allahu Akbar, kata Imam Sudais, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana pakai Bismillah? Tapi mereka tetap membaca Bismillah sir. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengar itu biasa kalau Imam Sudais, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya disirkan. Tapi kalau Imam Malik, memang Bismillah itu tak dibaca. Kenapa? Menurut Imam Malik, Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka tak perlu dia dibaca. Jadi Al-Fatihahnya orang Maroko, Al-Fatihahnya mazhab Maliki, ayat pertamanya itu Bismillah. Kalau kita kan ayat pertama Al-Fatihah itu Bismillah. Kalau mazhab Maliki, ayat pertama Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dia berbeda.
Kalau mazhab Imam Syafi'i mengatakan bismillah bagian dari Al-Fatihah dan dia dibaca zahar pada sholat zahar. Makanya kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim begitu. Nah, itu mulai dari bismillah. Mulai dari perbedaan antara mengangkat takbir dan meletakkan tangan pada saat sholat. Itu pun sudah berbeda. Itulah tadi cetakan kue itu. Ya, sholatnya baku, adonannya sama, tapi cetakannya yang berbeda. Ya, kalau Imam Ahmad, Allahu Akbar, agak di dada dikit. Kalau Imam Syafi'i, Allahu Akbar, ya, di bawah dada, di atas pusat. Kita lihat Imam Syafi'i, Allahu Akbar, ada yang di bawah pusat. Ini Imam Abu Hanifah. Ada yang Allahu Akbar, tak bersedekap sama sekali. Apa ini? Imam Malik. Jadi takbir saja, meletakkan tangan saja beda-beda. Allahu Akbar, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Jadi itulah cetakan kuenya. Jadi saya mau menyampaikan Bapak Ibu bahwa perbedaan dalam masalah fikih sesuatu yang dibolehkan dan itu menjadi sesuatu yang wajar biasa, tak perlu diperdebatkan terlalu panjang, apalagi sampai menganggap diri awak paling benar. Beginilah sholat yang paling benar karena hadisnya begini. Pikirnya ini saja hadis Nabi. Nabi itu kan sholat tidak cuma sekali. Nabi sholat itu berapa tahun Pak selama di kota Madinah? 10 tahun. Apakah Nabi setiap sholat begini? Sahabat ada yang menengok Nabi mau sholat begini. Sahabat ada yang menengok Nabi meletakkan tangan di bawah pusat. Macam. Jadi itu tak perlu diperdebatkan terlalu panjang karena masalah khilafiyah fikih sesuatu yang dibolehkan tak masalah. Tapi yang menjadi permasalahan Bapak Ibu, kalau sudah syariatnya yang dirubah, syariatnya yang berbeda, itu baru masalah. Kalau cetakannya berbeda, itu namanya khilafiyah. Jelas ya Pak? Kalau cetakannya yang berbeda, itu khilafiyah. Sholatnya adonan, tak boleh berubah. Tapi bagaimana membuat adonan ini menjadi kue, itulah mazhab, itulah pemahaman para ulama, boleh berbeda. Tapi namanya adonannya, syariatnya tak boleh berbeda. Contoh, dibilangnya sholat 5 waktu tidak wajib, atau sholat cuma 2 kali sehari. Itulah bukratan wa asila, subuh sama maghrib, 2 kali saja sholat. Itulah aliran-aliran sesat. Tapi kalau dia sudah merubah pokok daripada syariat itu, ini tak boleh lagi ditolerir. Tak lagi ada cerita toleransi. Ini namanya bukan khilafiyah, tapi ini adalah penyimpangan. Kalau sudah menyimpang berarti sesat. Jangan pernah takut orang bilangnya sesat. Sesat. Ya, karena ada orang yang mengatakan debat-debat di TV One itu, kita nggak boleh mengatakan orang sesat karena yang berhak mengatakan orang sesat Allah, katanya pula. Ya. Jadi kalau ada orang yang sudah merubah-rubah pokok daripada ajaran Islam itu, sesatlah dia. Tapi kalau dalam memahami ajaran itu yang berbeda, itu namanya khilafiyah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya jaga aturan-aturan yang sudah dibuat Allah. Ya, dalam hadis yang pertama-tama dulu sudah dijelaskan oleh Nabi, ya, bahwa al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara halal haram ini ada namanya mustabihat, syubhat. Inilah yang dijaga-jaga itu. Mana yang halal kerjakan, mana yang haram tinggalkan. Yang syubhat-syubhat ini Bapak Ibu, kalau bisa tinggalkan demi menjaga kehormatan kita. Karena kata Nabi, siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka dikhawatirkan dia terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah. Baik,
sampai sini dulu Bapak Ibu terkait menjaga syariat, menjaga aturan Allah, menjaga syariat ini supaya jangan dirubah, supaya jangan ditukang-tukangi. Karena kalau sudah merubah pokok ajaran Islam, tidak lagi khilafiyah, tapi namanya penyimpangan dan kesesatan. Saya mau menyampaikan bahwa yang sedang viral pada hari ini adalah pembicaraan di media tentang pesantren. Kan nyambung deh terus. Kenapa? Tiap hari itu saja berita Panji Gumilang. Panggilannya bukan tanggungnya lagi, Pak Haji, Syekh, ya kan, Syekh Panji Gumilang, AS Panji Gumilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kasusnya yang terakhir sudah dilaporkan oleh beberapa ormas bahwa ada penodaan agama, sudah dipanggil sama Bareskrim Polri, kemudian sudah diperiksa, dan ternyata salah satu yang sudah ditanyakan dan diakui oleh beliau punya 256 rekening di bank, ya, 256 rekening. Padahal paling boleh satu bank itu, aturannya itu adalah 10 rekening dengan satu nama, tapi dia bisa punya 256 rekening. Maka yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, dari mana dia bisa mendapat uang sehingga bisa membangun pesantren 1.200 hektar? Ada sawit Pak Haji 1.200 hektar. Oh, sempat 1.200 hektar kalau apa sawit awal. 1.200 hektar luas pesantren itu, bukan tanggung itu. Ya, dari mana membangunnya itu, mencari duitnya itu kan perlu diteliti itu dari mana, kenapa bisa. Ya. Maka pernyataan-pernyataan yang beliau sampaikan di TV, mulailah dari kita tengok sholatnya yang berjarak sampai 2 meter, pakai kursi pula, pas macam udah di gereja, ya, pakai kursi, imamnya ada di depan, ada di kiri kanan, macamlah, diletakkannya pula lagi perempuan di depan, di samping perempuan tu ada pula lah orang Kristen sholat. Orang Kristen ikut sholat Idul Fitri kan, yang gila-gilanya udah kerja dengan alasan toleransi, keberagaman, Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, jadi supaya Allah, ya. Jadi untuk menghormati keberagaman itu perlu diletakkan orang Kristen ikut sholat di tengah-tengah, itu kan kurang kerjaan ya. Ya, jadi ini yang belum lagi pernyataan dia mengatakan akan membuat khotib Jumat perempuan. Ya, siapa yang berzina hukumannya adalah denda. Ya, jadi cukup bayar. Jadi kalau ada orang berzina bayar, udah dihapuskan dosa. Pas macam Katolik udah. Haji tak apalah perlu ke Mekah, karena Indonesia juga tanah suci. Cukup keliling-keliling pesantren itu saja Pak Haji udah tawaf lah itu katanya. Macam-macam pernyataannya yang aneh-aneh. Maka ini sudah dilaporkan dan mudah-mudahan ada tindakan. Yang saya sampaikan kesempatan ini Bapak Ibu, sejak tahun 2007 Majelis Ulama Indonesia, ya, saat di akhir daripada Rakernas, Rapat Kerja Nasional MUI, ya, sudah dirumuskan 10 tanda aliran sesat. Ada 10 tanda kalau aliran itu adalah aliran sesat. Jadi Bapak Ibu, apa tujuan MUI membuat ini? MUI ini kan Majelis Ulama ini punya fungsi ri'ayatil ummah, menjaga umat. Yang di dalamnya itu ulama-ulama yang kita yakini keilmuannya, niat baiknya menjaga umat. Justru Panji Gumilang pula yang menyerang MUI, kan begitu. Jadi MUI ini adalah kumpulan ulama dari berbagai ormas kumpul di MUI. Fatwa yang dikeluarkan bukan fatwa pribadi, tapi fatwa majelis, komisi fatwa. Jadi kalau di majelis ulama itu ketika hendak mengeluarkan fatwa itu tak sembarangan Bapak Ibu. Ya, mau satu fatwa yang dikeluarkan rapatnya itu sengit,
masing-masing buka kitab ngasih pendapat untuk memutuskan satu perkara. Maka ada 10 yang disampaikan MUI, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi pedoman kita. Kalau di sekeliling kita ada nampak Bapak Ibu pengajian yang agak aneh pemahamannya, ya agak eksklusif, mengajinya orangnya itu-itu saja, ustadznya entah dari mana datangnya, tidak terbuka untuk umum, kemudian agak lain isi pengajian itu. Kalau ada salah satu dari 10 ini, bisa jadi, bukan pasti ya, bisa jadi itu adalah aliran sesat. Bisa jadi, tapi jangan langsung yang sesatnya itu jangan dulu. Ya, yang berhak mengatakan sesat itu nanti kalau sudah ada putusan fatwa. Kalau belum ada fatwa jangan bilang orang sesat. Bisa jadi. Apa yang pertama? Yang pertama, mengingkari salah satu rukun iman yang 6. Mengingkari salah satu rukun iman yang 6. Rukun iman ada berapa? Anak-anak Ustaz, ada berapa rukun iman? 5 apa 6? 6. Pertama, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, takdir baik dan takdir buruk. 6 ini ada yang diingkari, maka itu sudah indikasi. Contoh, tak percaya dia sama malaikat, atau yakin dia bahwa malaikat Jibril itu bisa turun lagi menyampaikan wahyu, ya, bahkan ada pula lagi yang mengaku jadi malaikat Jibril. Masih ingat lagi Bapak Lia Eden, ya kan? Lia Eden bukan tanggung memang Indonesia ini Pak, bukan hanya mengaku menjadi nabi, tapi mengaku menjadi malaikat Jibril. Itulah Lia Eden, ya, mengaku jadi malaikat Jibril. Alhamdulillah, kemudian ditangkap oleh polisi, dipenjara 2 tahun, ya, alhamdulillah ditangkap. Jadi polisi Indonesia ini bukan teroris saja yang ditangkap, malaikat Jibril pun kena tangkap di sini. Tangkap malaikat Jibril. Ya, aneh-aneh aja. Dan yang anehnya kita di Indonesia ini, asalkan ada aliran sesat, ada saja pengikutnya. Itu pula Bapak. Asalkan ada aliran sesat, ada saja pengikutnya. Padahal aliran sesat ini Bapak Ibu, duanya gendangnya ini. Aliran sesat ini 2 gendangnya. Kalau tak cari duit, cari betina. Itunya kerja aliran sesat ini. Kalau tak cari duit, macam mana memperkaya diri, ya. Yang kedua adalah betina, mencari perempuan. Korja kiainya kawin saja umpama. Ada itu di Langkat Pak. Di Langkat itu ada namanya Kampung Darussalam, ya. Jadi satu kampung itu jemaah semua, itu jemaah orang itu semua dipimpin oleh seorang syekh, seorang imam, namanya Imam Abu Hanifah, istrinya 12 istrinya. Oh, bukan tanggung itu Pak, 12. Dari situ aja udah nampak sesatnya itu. Dalam Islam kalaupun boleh poligami dengan syarat yang begitu banyak, paling boleh banyak berapa Pak? 4. Itu pun kok berani awak, ya kan? 4 paling banyak. Ini 12. Makanya aliran satu ceritanya cerita perempuan, yang kedua cerita duit, ya. Termasuk itu kalau berdosa supaya bertaubat, berikan infak kepada syekh, kepada kiai. Zakat tak perlu kemana-mana, zakat itu dibayarkan kepada tuan gurunya. Mencari duitnya kerja itu. Maka Bapak Ibu, yang pertama mengingkari rukun iman yang 6. Yang kedua, meyakini dan mengikuti akidah tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Meyakini akidah, keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Termasuk yang dilakukan Panji Gumilang ini adalah mengatakan bahwa qala Allah Ta'ala wa qala Rasulu fil Qur'anil Azim. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi keyakinan kita, dan itu yang diajarkan dari ulama-ulama kita dulu, bahwa Al-Quran ini, perdebatan tentang Al-Quran ini sudah lama sebenarnya. Tidak ada satupun ulama
kelompok dalam Islam yang meyakini selain daripada Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu sifatnya qadim, terdahulu. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah, kalamnya Allah, perkataan Allah. Jadi orang-orang Mu'tazilah belakangan di masa Daulah Abbasiyah barulah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Karena dia adalah selain daripada Allah, maka dia dinamakan makhluk. Tapi ini ditentang oleh para ulama. Maka keyakinan kita sampai saat ini, Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Tapi Panji Gumilang mengatakan, tengok dalam YouTube khutbahnya itu, qala Allah Ta'ala wa qala Rasul. Jadi seolah-olah Al-Quran ini, Al-Quran yang kita baca ini adalah merupakan perkataannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal keyakinan kita Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan malaikat Jibril, kemudian diriwayatkan secara mutawatir, disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad membacakannya dan didengar oleh para sahabat, kemudian dibukukan di masa Utsman bin Affan. Maka itulah Al-Quran kalamullah, bukan perkataan Nabi Muhammad. Kalau perkataan Nabi Muhammad itulah yang kita dengan hadis. Kalau Al-Quran lafaz maknanya itu semuanya dari Allah, sedangkan hadis maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad. Itu sudah lama diperdebatkan, tapi semua ulama mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan perkataan Nabi Muhammad, tapi perkataan Allah. Ini pula yang dikatakan oleh Panji Gumilang. Maka sudah kena termasuk tanda-tanda aliran sesat. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quranul Karim. Umpama Bapak Ibu ada pengajian, udah lama mengaji begitu, tahu-tahu datang kiainya, datang tuan gurunya, datang syekhnya mengatakan, tadi malam saya didatangi malaikat Jibril dan Jibril menyampaikan wahyu kepada saya. Ya, kalau ada yang begini, kita wajib tidak percaya, karena wahyu itu sudah terputus dengan berakhirnya Al-Quranul Karim. Jadi tak ada lagi cerita turun wahyu. Jadi kalau dibilangnya saya didatangi malaikat Jibril, bukan Jibril yang datang sama dia, begunya yang datang. Iya, dibilangnya juga malaikat Jibril. Dari mana dia tahu datang malaikat Jibril? Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu di Gua Hira, ketika di Gua Hira datang malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, Iqra sampai 3 kali, pulang Nabi menggigil ketakutan. Itulah saking hebatnya bertemu dengan malaikat Jibril itu. Dia entah apanya kerjanya, entah apanya amalannya, mengaku pula dia menerima wahyu dari malaikat Jibril. Tidak pada wahyu itu, begunya itu hantu. Kebetulan hantu itu berjubah putih, kan begitu. Bisa aja itu dibilangnya juga oleh malaikat Jibril. Jadi tak ada. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku menerima wahyu, bisalah itu hampir dipastikan sesatlah pengajiannya itu. Yang keempat, mengingkari kebenaran Al-Quran. Ada saja satu ayat dari Al-Quran yang kemudian diragukannya atau dibantahnya, tidak diterimanya hukumnya dari Al-Quran, maka termasuk itu tanda. Ada satu hukum dalam Al-Quran yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan begini, kemudian dia tolak itu isi Al-Quran itu, ya. Kemudian dia katakan Al-Quran tidak relevan, Al-Quran tidak cocok lagi diterapkan seperti ini dan sebagainya, termasuk tanda daripada aliran sesat. Yang kelima, menafsirkan Al-Quran tidak berdasarkan kaidah tafsir. Ini tadi Bapak Ibu, menafsirkan Al-Quran tak boleh sembarangan. Makanya kalau baca tafsir itu, menafsirkan Al-Quran, kita rujuklah ke kitab para ulama. Kitab tafsir Ibnu Katsir ada, tafsir At-Tabari ada, tafsir-tafsir yang dikarang ulama kita banyak, dibaca dan dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita, itu baru betul. Tapi kalau di tafsir-tafsir sendiri, inilah yang macam Panji Gumilang itu. Kenapa dibuat sabnya berjarak-jarak? Dibikinnya lah alasannya
ayat Al-Quran, wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapang-lapanglah. Ini ayat Al-Quran. Ayatnya memang bunyinya begitu, betul. Tapi apakah ayat itu untuk sholat? Nah, itu yang mengada-ngada dia. Ayat itu bukan untuk sholat. Ayat itu untuk waktu kita pengajian majelis taklim. Umpama Ibu Yasin Akbar di masjid ini, datang Ustadz. Kebetulan Ustadz diundang dari Medan, penuh ini jamaah ini. Maka masih ada lagi jamaah yang mau masuk dari luar. Itulah yang dimaksud tafassahu, lapang-lapangkanlah. Jadi kalau masih ada yang renggang-renggang duduk awal, agak rapat-rapatkan dikit supaya orang dari luar masih bisa masuk. Itu maksud ayat itu. Jadi ketika Nabi mengisi pengajian, Nabi memberikan tausiah, ini kan sahabat rame, padat. Masih ada lagi yang mau masuk duduk mendengarkan tausiah Nabi, tafassahu, berlapang-lapanglah supaya orang bisa ikut di pengajian itu. Itu maksudnya. Tapi ditafsirkannya ayat ini untuk sholat. Terakhir dibuat jaraknya 2 meter. Sedangkan kita pada waktu Covid 1 meternya. Ini 2 meter dibikinnya, pakai kursi pula lagi tuh. Macam-macam. Dan pakai kursi bedasi. Pas macam hendak ke gereja waktu itu. Bejas. Jadi oleh karena itu ini termasuk tanda. Jadi kalau sudah dibuatnya tafsirnya sendiri tidak mengikuti tafsir para ulama, maka sudah bisalah ya diwaspadai kalau sudah menyimpang. Oh, itu kan penafsiran lama, kita kan penafsiran baru. Apa kali rupanya hebatnya ilmunya, dia bisa menafsirkan Al-Quran sendiri. Gak usahlah pada cerita dulu kaidah bahasa Arab segala macam. Kalau disuruh pun dia baca Quran, yakinnya saya itu masih berserak lagi bacaan Qurannya. Gak usah cerita tafsir dulu. Suruhlah baca Quran, macam mana menyebutkan huruf-huruf itu belum lagi pada duduk sama dia itu. Tapi begitu pun sudah berani menafsirkan Al-Quran. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Bapak Ibu, Nabi mengatakan, aku tinggalkan 2 pusaka, itulah Al-Quran dan Sunnah. Jadi fungsi hadis dalam Islam itu menerangkan apa yang tidak diterangkan oleh Al-Quran, menjelaskan. Contoh, aqimus sholata wa atuz zakah, kerjakan sholat, keluarkan zakat, kata Allah dalam Al-Quran. Cari bapak ibu lah dalam Al-Quran tuh kalau ada bagaimana tata cara sholat. Tidak akan kita jumpa itu, Pak. Macam mana takbir, macam mana ruku, macam mana sujud, bacaannya apa-apa saja, apa yang membatalkan, apa rukun sholat, tidak akan kita jumpai. Allah cuma bilang kerjakan sholat, keluarkan zakat. Macam mana pelaksanaan sholat? Tengok dalam hadis. Nabi sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana menengok aku sholat. Barulah ditengok sahabat. Oh, sholat Nabi itu kalau angkat tangan pernah sejajar telinga, pernah sejajar bahu. Ditengoklah. Itu. Jadi hadis itu fungsinya untuk menjelaskan. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Takkan kita jumpai dalam Al-Quran zakat emas, zakat penghasilan, zakat kelapa sawit. Takkan kita jumpai itu dalam Quran. Dalam apa? Hadis yang menjelaskan itu semua. Maka wajib beriman kepada Al-Quran dan wajib juga beriman kepada hadis. Ada satu jamaah pengajian kelompok yang tak mengakui hadis sebagai sumber ajaran Islam, namanya kelompok ingkar sunnah. Jadi pengajian orang ini Bapak Ibu mengajinya Al-Quran saja, nggak pernah mengkaji hadis, karena mereka mengatakan hadis itu perkataan Nabi. Nabi manusia biasa, dan selaku manusia biasa pasti bisa salah. Jadi kalau yang masih bisa salah, ngapain dijadikan hukum? Akhirnya mengajinya Al-Quran saja. Begitu meninggal ustadz orang tuh bingung, orang tuh hendak diapakan ustadznya ini. Apa tak bingung? Mana ada dalam Al-Quran mengurus fardu kifayah? Yang ada dalam Al-Quran ya,
kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti mati. Tapi bagaimana mengurus yang mati? Tidak akan kita jumpai dalam Al-Quran. Akhirnya bingung orang tuh macam mana hendak mengurus ustadznya. Itulah pengelompok ingkar sunnah. Jadi iman kepada Al-Quran. Jadi kalau ada pengajian yang tak percaya kepada hadis, itu pun sudah tanda aliran sesat. Yang ketujuh, menghina, melecehkan, merendahkan sahabat Nabi. Menghina Nabi dan menghina para sahabat Nabi. Termasuk kelompok Syiah. Ya, Syiah ini termasuk kelompok yang sudah difatwakan sesat karena kerjanya itu adalah menghina Ali, menghina Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, bahkan melecehkan istri Nabi Aisyah. Ini selalu dihina sama mereka. Maka menghina para sahabat Nabi, mereka menghina Nabi dan Rasul, termasuk juga tanda aliran sesat. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir dan menganggap ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Contoh, ada kelompok namanya Ahmadiyah. Ini didirikan di India. Jadi menurut mereka bahwa Nabi terakhir itu bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi terakhir itu itulah Mirza Ghulam Ahmad dari India. Awak selama ini tahunya Nabi dari Arabnya, Pak. Ini dari India pula Nabi. Awak dari India tahu awak Anita Bachchan, Shahrukh Khan ni kan, Bu. Paling film kucu-kucu hotai itu ya pula dari India. Ini dari India Nabi. Dan itu banyak pengikutnya, banyak. Kalau Bapak ke Medan di jalan apa ya? Stomo di jalan apa itu? Yang penting di Stomo itu terus sebelah ujung itu ada masjid Ahmadiyah. Itu Masjid Ahmadiyah itu sampai sekarang masih berjalan, dan di Jakarta di mana-mana masih banyak masjid-masjid mereka itu termasuk mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalaupun ada pengajian yang kemudian ustadznya, gurunya mengaku menjadi Nabi, udah bisa dipastikan lah itu kalau itu adalah aliran sesat. Yang kesembilan, mengubah, menambah, mengurangi pokok-pokok yang ditetapkan oleh syariat. Mengubah, menambah, mengurang-urangi pokok-pokok ibadah. Contoh, sholat 5 waktu dibilang tak wajib, haji tak perlu pala ke Mekah, cukup di sini saja, atau cukup di Indramayu, cukup ke India, cukup di mana? Itu udah sesat itu. Mengurang-urangi, menambah-nambah syariat. Yang ke-10 yang terakhir, mengkafirkan sesama muslim tanpa alasan syar'i, hanya gara-gara beda kelompok pengajiannya. Hanya gara-gara beda pengajian. Jadi Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, termasuk ya, kalau Bapak Ibu jalan ke Erpaing, Pak. Masuk Erpaing tuh, Erpaing yang dari belakang Kodim ini, terus ke kiri. Dari Erpaing itu nanti dapat kuburan. Setelahnya itu nanti ada masjid putih agak ke dalam dikit. Tulisannya LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Jalan-jalan ke Erpaing, ya, jalan-jalan ke Erpaing, tengok itu nanti di pinggir jalan dia ada pelang mereknya, itu masjidnya warna putih agak besar dia, itu LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Itu sudah difatwakan MUI sesat. Itu ceritanya mereka itu. Kalau bertamu nanti awak ke rumahnya, siap awak pulang, dipel orang itulah. Pel orang tuh rumahnya itu. Kenapa? Karena dianggap bahwa kita itu najis, orang kafir. Pernah lagi kejadian hujan, diangkatkan tetangganya jemuran bajunya, Pak.
besok dicucinya lagi bajunya itu, karena dia menganggap bahwa cuciannya itu sudah najis. Kenapa dianggapnya najis? Karena mereka menganggap selain daripada kelompoknya kafir. Yang kami ini saja yang Islamnya. Itu. Jadi kalau sudah sampai mengkafirkan orang, itu sudah termasuk tanda bahwa itu aliran sesat. Tak boleh. Selama dia masih bersyahadat, selama dia masih mengakui Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Rasul utusan Allah, tanpa ada alasan syar'i, tidak boleh mengkafirkan sesama muslim walaupun berbeda-beda, sampai walaupun berbeda hari raya, kan begitu. Idul Fitri kita beda, Idul Adha juga berbeda, nggak ada masalah, karena ini masalah khilafiyah, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah beda pada pokoknya, itu yang baru masalah, sesat ya. Tapi kalau masih dalam furu'nya, itulah tadi cerita kita adonan kue ini. Karena kue pun sudah mulai dibagi, kita cukupkanlah kaji kita ini ya Pak Haji ya, cerita adonan kue pula ini kan. Maka itu kaji kita subuh kali ini Bapak Ibu. Panjang hadis ini, nanti insya Allah mudah-mudahan penjelasan yang di bawahnya kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Tapi intinya saya sampaikan ini karena sedang viral masalah Az-Zaitun tentang aliran sesat. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan sama kita. Mudah-mudahan kita di Labuhan Batu ini, selama saya di MUI ya, di Majelis Ulama, sampai hari ini Labuhan Batu belum ada aliran sesat. Mudah-mudahan ustadz-ustadz kita tetap terus mengingatkan jangan sampai ada, kan begitu. Kalau di daerah lain udah banyak pemunculan yang aneh-aneh, tapi di kita ini mudah-mudahan jaga 10 ini. Kalau ada pada diri seseorang, kelompok, jamaah, organisasi, pengajian, maka cepat laporkan. Mudah-mudahan bisa diteliti sehingga nanti bisa dipatwakan. Kalau sesat ya sesat, kalau tidak ya tidak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.